Liga Indonesia dibentuk pada tahun 1994 setelah menggabungkan Perserikatan dengan Galatama. Sejak saat itu Liga Indonesia sudah berjalan selama 26 musim, di mana ada 13 klub berbeda yang pernah menjadi juara. Persipura Jayapura menjadi klub tersukses di era Liga Indonesia dengan torehan 4 gelarnya, diikuti Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSM Makassar, Persik Kediri, Sriwijaya FC, dan Bali United yang sama-sama mengoleksi 2 gelar juara. Sedangkan Mas Trans Bandung Raya, PSIS Semarang, Petrokimia Putra Gresik, Arema FC, Semen Padang, dan Bayangkara FC masing-masing meraih 1 kali juara. Jika dilihat berdasarkan jumlah gelarnya, sepertinya tidak ada klub yang mampu mendominasi Liga Indonesia hingga bertahun-tahun. Bahkan hanya Bali United saja yang pernah menjadi juara Liga selama 2 musim berturut-turut. Selebihnya tim juara selalu berganti tiap musimnya. Bandingkan ketika Johor Darul Takzim di Malaysia atau Buriram United di Thailand yang mampu mendominasi Liga selama hampir 1 dekade. Sementara di Indonesia, sulit rasanya untuk mengikuti jejak 2 klub tersebut dalam mendominasi liga. Lalu apa yang membuat klub Indonesia sulit untuk mendominasi liga? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Liga Indonesia bisa dikatakan sebagai liga paling kompetitif di dunia karena tiap musim tim yang menjadi juara selalu silih berganti. Kondisi ini terjadi karena sulitnya klub Indonesia untuk konsisten bermain baik di tiap musimnya. Bahkan klub yang bertahan pun tidak ada jaminan mampu bermain baik di musim selanjutnya, apalagi mempertahankan gelar juara. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kondisi finansial klub Indonesia yang tidak stabil tiap musim. Ketika berhasil menjadi juara liga, mungkin finansial klub tersebut sedang dalam kondisi baik. Namun pada musim selanjutnya, kondisinya dapat berubah 180 derajat yang membuat performa sang juara bertahan menurun drastis. Sebagai contohnya adalah PSIS Semarang yang pernah menjadi juara divisi utama musim 1998-1999. Ironisnya pada musim selanjutnya, PSIS yang berstatus sebagai juara bertahan justru terdegradasi. Perubahan kondisi finansial suatu klub biasanya dibarengi dengan perombakan besar-besaran dalam suatu tim. Sudah menjadi rahasia umum, di mana hampir semua klub Indonesia selalu merombak skuadnya tiap musim. Bahkan dengan status sebagai juara bertahan pun, tidak menutup kemungkinan akan tetap melakukan perombakan besar-besaran. Padahal klub-klub yang mampu mendominasi liga biasanya jarang melakukan perombakan skuad dan lebih memilih untuk menambah kedalaman skuad ketimbang harus membangun lagi dari awal. Chemistry antar pemain yang sudah terjalin dengan baik seharusnya tetap dipertahankan ketimbang harus membangun skuad baru yang mana chemistry mereka belum terjalin dengan baik. Sayangnya permasalahan kontrak turut serta mempengaruhi alasan klub merombak skuadnya. Mayoritas klub Indonesia hanya mengontrak pemain selama 1 tahun. Ketika kontrak tersebut habis dan pemain menunjukkan performa baik sepanjang musim, maka sangat wajar apabila si pemain menginginkan kontrak yang lebih besar dari sebelumnya. Inilah yang membuat pihak klub merasa kesulitan memenuhi keinginan semua pemain dan terpaksa melepas mereka untuk kemudian merekrut pemain baru yang dianggap lebih murah. Kondisi semacam ini tidak hanya terjadi pada pemain asing saja. Pemain lokal yang berhasil menunjukkan performa gemilang tentu juga menginginkan kenaikan gaji pada kontraknya. Selain kondisi tersebut,
Faktor lainnya yang mempengaruhi sulitnya klub mendominasi liga adalah kurang harmonisnya hubungan internal klub. Kita mungkin sudah sering mendengar kabar perselisihan antara pihak klub dengan pelatih karena perbedaan visi misi serta target ke depannya, atau mungkin pertikaian antara pihak klub dengan pemain terkait masalah gaji dan sebagainya. Hal semacam itu bisa saja terjadi pada semua klub, termasuk klub juara bertahan sekalipun. Ujung-ujungnya klub akan memilih tidak memperpanjang kontrak pelatih maupun pemain yang terlibat perselisihan tersebut dan berakhir pada jebloknya performa klub di musim selanjutnya. Sebenarnya mempertahankan gelar juara bukanlah hal mustahil di Liga Indonesia. Klub seharusnya tidak perlu merombak skuad tiap musim dan hanya perlu menambah beberapa pemain untuk memperkuat kedalaman tim. Hal ini pernah dilakukan Persipura Jayapura pada era 2008 hingga 2013, di mana mereka tetap mempertahankan mayoritas pemain intinya. Hasilnya, Persipura mampu meraih 3 kali juara Liga Indonesia dalam tempo 5 musim saja. Begitu pula yang dilakukan Sriwijaya FC, di mana mereka pernah hat-trick juara Piala Indonesia pada rentang 2008 hingga 2010. Saat itu skuad Sriwijaya FC mayoritas diisi pemain-pemain yang mengantarkan klub asal Palembang tersebut menjuarai Liga Indonesia 2008. Kini PSM Makassar yang berstatus sebagai juara bertahan Liga 1 berambisi untuk mempertahankan gelar juaranya. Patut dinanti, apakah PSM mampu mengikuti jejak Bali United dengan menjadi juara Liga dalam 2 musim secara beruntun, atau justru performa mereka malah menurun drastis? Apakah kalian tahu faktor apa saja yang membuat klub sulit mendominasi Liga Indonesia? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten sepak bola Indonesia seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.